Halo Garuda Lovers, welcome back to my YouTube channel. Dan terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, kali ini gue mau ngebahas salah satu tempat wisata lagi yang ada di daerah Pangalengan. Yaps, sesuai judul, kali ini gue mau ngebahas tentang Curug Luhur Balarea. Kebetulan gue ketemu sama pengelola tempat ini. Jadi semua informasi yang berhubungan dengan tempat ini bakalan disampaikan lewat obrolan barengan pengelolanya. Oh iya, buat teman-teman yang mau kesini, patokannya adalah Gapura Merah sebelah rumah makan Ibu Eka. Dari sana tinggal ikutin jalan dan bakalan ada petunjuk arah. So, selamat menonton! Jadi Lover, saat ini saya berada bersama Pak Iwan, orang yang mengelola dan bertanggung jawab dengan keberadaannya Curug Luhur ini. Nah, sekarang saya sedikit akan berbincang dan mendapatkan informasi dari Pak Iwan mengenai Curug Luhur ini. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi. Saya senang bisa bertemu Bapak di sini dan saya berharap bahwa pengelolaan curug ini kedepannya akan lebih baik lagi. Dan saya juga lihat di sini jalan juga bersih. Ya mungkin juga ini atas kerja kerasnya Pak Iwan dan rekan-rekan. Saya pengen tahu nih ke depannya Bapak tuh pengen curug ini menjadi seperti apa misalnya? Ya ke depannya mudah-mudahan ya kalau pendidikan saya ya ke depannya makin ramai lah acaranya ya untuk kemajuan masyarakat ini dan untuk buka lapangan kerja aja gitu kan. Di sini banyak-banyak yang nganggur-nganggur, yang mudah-mudahan dengan adanya curug ini ke depan atau udah dikenali semua, mudah-mudahan aja ya ramai lah curug ini gitu. Sebetulnya sejak kapan Bapak berinisiatif atau berpikiran bahwa wah di sini ada curug dan layak untuk dipakai wisata gitu? Kalau pemikiran saya udah dari 5 tahun lah, 5 tahunan ingin mengelola wilayah curug ini gitu. Udah hampir 5 tahun lah, sampai sekarang saya nggak mau berhenti, dilanjut aja walaupun gimana berhasil nggak berhasilnya saya dicoba gitu. Ini kan dari tempat tadi rumah penduduk yang saya parkir motor ke arah curug ini kan kita harus jalan kaki ini. Nah sebelumnya sebelum masyarakat tahu adanya Curug Luhur ini dan di depan juga udah dipasang pelang, masyarakat tuh sering main ke sini atau tidak Pak? Oh sering, hampir tiap minggu, malahan penduduk lokal juga sini tiap minggu itu tiap hari ya kalau libur-libur sekolah anak-anak itu sering ke sini lah. Kalau malahan orang luar juga ya terkadang ada gitu kan gitu. Oh, jadi sebetulnya keberadaan Curug Luhur ini memang sudah diketahui oleh masyarakat udah sejak lama ya Pak? Udah sejak lama, cuma ya mungkin ya diakses jalannya. Betul. Kayaknya yang harus itu katanya kendaraan apa nyampe sini, mungkin kedepannya ya gitulah. Oh. Nah Pak, kedepannya apakah Bapak juga akan membuat Curug Luhur ini lebih terkelola secara profesional, misalnya diadakannya tempat tiket untuk tiket masuk, di mana ada juga penjual tiket dan ada orang yang bekerja di bagian tiketnya itu, terus ada yang bagian parkir dan sebagainya. Itu gimana tuh Pak ke depannya? Ya ke depannya mungkin gitu ya, biar agak-agak aman gitulah. Kalau nggak pakai tiket apa nggak itu mungkin nggak aman kesananya, mungkin semberawut lah gitu. Betul. Ya kemungkinan saya juga dalam rencana ya gitu, mungkin ada yang jaga parkiran, ada yang jaga piket, mungkin ada yang jaga keamanannya di sana mungkin gitu. Selain Bapak, adakah masyarakat sini juga yang berkeinginan sama seperti Bapak ingin memajukan curug ini menjadi tempat wisata, misalnya diadakannya kayak warung-warung, jadi masyarakat sini juga bisa berjualan semacam warung di sekitar curug atau mungkin dalam perjalanan menuju curugnya ini? Oh iya ada sih. Ada sebetulnya itu ya? Sebetulnya. Mungkin ini juga ya kalau menurut masyarakat ini agak jauh dari sana. Tapi dalam pemikiran saya mungkin ini di setiap jalan itu mungkin ada warung lah beberapa gitu. Karena kemungkinan ini kan jalan mungkin jauhnya hampir 15 menit lah ke sana ya. Ya, mungkin dari Capek sana, mungkin di sinilah daerah-daerah sini bikin taman dulu sebelum ke Curug gitu rencananya gitu. Ini saya ngelihat jalannya juga
aksesnya termasuk bagus ya, ada tangganya dan Heeh. saya juga ngeliat ini jalannya termasuk bersih lah. Itu Bapak sendiri yang melakukan itu yang Iya, terkait sama itu? anggota saya itu. Sama anggota ya. Ya. Nah Pak, terus targetnya nih Pak untuk launching atau pembukaan pertama kali gitu loh, bahwa Curug ini resmi dipakai tempat wisata, yang tadi ada tiketnya segala macam. Kira-kira targetnya kapan tuh Pak? Masih tahun ini atau tahun depan atau kapan Pak? Ya mudah-mudahan lah tahun-tahun inilah diituin. Soalnya udah saya juga lah udah nggak sabaran lah pengen orang luar mengenali ada curug di sini gitu. Di wilayah Pangalengan dan sekitarnya kan sekarang lagi booming tuh Pak tempat wisata. Itu banyak sekali tempat wisata berbasiskan alam. Contohnya seperti curug ini. Ya. Nah, apakah dan mereka juga ada yang kerjasama dengan pihak pemerintah terkait. Nah, Ya. bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak udah menghubungi pihak pemerintah terkait gitu untuk ikut serta mengelola ini? Ya kalau saya dari pemerintah terkait udah ngobrol-ngobrol sama pihak desa apa pihak dinas lah. Kalau itunya udah ngobrol-ngobrol dan ada yang menyampaikan ke polsek atau apanya udah gitu. Kehutanan. Ada nggak misalnya pesan-pesan Bapak untuk para pengunjung ke sini itu harus seperti apa sih kalau datang ke sini? Misalnya apakah jangan membuang sampah sembarangan, jangan mencoret-coret nanti batu atau apa gitu, gimana tuh? Iya, kemungkinan itu. Saran saya ya, mungkin sepanjang jalan ini jangan buang sampah sembarangan ya, emang itu yang diituin. Kalau bisa gitu, kalau misalkan lah ada yang itu, tolonglah sampahnya dijaga, jangan dibuang. Di sana ada disiapin lah tempat sampah atau karung serupanya gitu. Oke. Tuh kan terkadang ya warga-warga di sini nggak tahu nih ulah siapa, tuh tanah panah juga kan. Ini Iya. saya yang pasang ya. Tapi yang satunya tuh diatasin. Tuh yang di atas tuh. Oh iya. Tuh ada. Nah, Betul, ini, betul. nih. Nah, ini seharusnya nggak boleh nih. Ini nggak tahu lah siapa ini. Iya. Heeh. Harusnya ini ke sini ya. Iya. Nah, gitu. Itu kalau saya nggak itu dibolak-balik, kadang tuh ada yang ke bawah ke sana. Iya. Heeh. Nah, Oh ini jarak dari tadi saya parkir motor ke sini sekitar 15 menit untuk Iya, jalan kaki. sekitaran 15 menit lah kalau itu mah. Sebetulnya Mungkin berapa kilo ya? 15 menit itu hampir 800 meter. tapi Pak sebetulnya kalau untuk menuju Curug jalan kaki 15 menit itu menurut saya relatif dekat ya. Mm-mm. Karena biasanya saya kalau misalnya dari tempat parkir nih ke Curug bisa sampai 2 jam, bisa sampai 4 jam gitu. Ya mungkin kalau udah yang pengalaman ya. Nah saya juga emang sih tiap hari terkadang kan di Bandung saya jenuh Betul. bekerja gitu. Ya mungkin dengan adanya ini saya juga merasa senang sih. Terkadang adem gitu tempatnya. Betul. Nah, walaupun saya bolak-balik ke sini tapi ngerasa adem saya. Kalau di kota kan terkadang kerjaan saya proyek gitu. Waduh. Iya Pak, di kota itu kan kadang-kadang udah polusi, Iya. bising, Heeh. dan lain sebagainya. Kalau justru masyarakat kota sekarang banyak yang berganti mindset gitu. Dulu mereka kalau jalan-jalan tuh atau misalnya untuk refreshing tuh mereka pergi ke kafe, Heeh. apa gitu yang hingar-bingar lah. Heeh. Justru sekarang tuh banyak masyarakat yang balik ke alam. Heeh. Ya mereka kembali lagi ke alam, menikmati alam gitu sekarang. Iya. Jadi sebetulnya menurut saya kalau misalnya potensi wisata yang berbasiskan alam itu cenderung cenderung akan bertahan lama. Yang pertama, yang kedua cenderung sampai kapanpun akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Heeh. Apalagi sekarang emang dulu sih nggak ada itu daerah Pangalengan itu kan sepi gitu. Betul. Tapi sekarang mobil besar itu sekarang Pangalengan itu penuh. Itu ya mudah-mudahan dengan ini mah kita penuh di sana mungkin bisa ke sini sana gitu ya gitu. Nah emang perkiraan ini wah jauh. Dulu juga ya bikin jalan ini kan warga itu, waduh ini nggak mungkin bikin jalan ke sini, tapi Betul. nggak ada yang nggak mungkin. Betul Pak. Bikin aja pas itu, ternyata nyampe. Iya. Gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau nanti ini wisata udah mulai jalan Pak. Di sini juga berkembang lagi, misalnya diadakan tempat camping misalnya. Iya. Atau termasuk juga di dalamnya penyewaan tenda. Iya. Dan yang terlibat di sini 100% harus masyarakat sini. Iya. Harus penduduk asli sini Iya. gitu loh, Pak. Iya.
Karena percuma juga sebuah wisata itu berkembang di sebuah daerah kalau tidak ada nilai tambahnya buat masyarakat yang ada di sini, Pak. Iya. Percuma. Itu justru hanya akan mengganggu masyarakat sini. Makanya saya juga ya memberanikan diri. Emang dulu nggak berani itu pasang baligo saya di depan di sana. Oh, Bapak yang pasang ya? Sama itu sama masyarakat sini kan dipasangin. Betul. Kata itu teh kata pihak desa udah pasangin aja sok. Nggak apa-apa, nggak hilang sekarang mah legal. Gitu ngomongnya. Betul. Kalau ada apa-apa nanti kontak-kontak aja gitu. Kadang kan dulu juga kalau masang itu kan takut dibuka atau sama apa keamanan gitu. Betul. Tapi alhamdulillah lah mungkin dia juga ngerti ini buat masyarakat juga gitu. Iya. Tapi selama itu tidak melanggar hukum juga tidak ada hak siapapun untuk menurunkan lagi balihonya, Pak. Atau balihonya juga dipasang juga di wilayah Bapak kan? Iya, benar. Kenyataan kenyataan aman alhamdulillah gitu. Iya. Karena rencana saya itu di sini buat perkemahan mau taman curug terus ya mungkin lah wahana-wahana lainnya mungkin diituin lah ya ala curug perkampungan aja gitu mungkin di itunya. Betul, Pak. Saya juga baru tahu ya, Pak. Ini kan awalnya di jalan rayanya tuh yang jalan bulak belok gitu ya, Pak. Nah, ini anggota. Oh iya. Ini kan jalannya tuh jalan yang bulak belok. Nah, terus ada yang gapura itu kan, Pak. Nah, saya pikir kalau kita masuk ke gapura tuh sudah tidak ada perkampungan. Ternyata banyak di sini penduduknya ya. Banyak. Ini 2 RW. Oh, 2 RW ya. Ini termasuk RW-nya RW 12. Tapi kita ngambilnya 2 RW aja. Iya. Tapi Pak, buat masyarakat, kalau dia misalnya mau berkunjung ke sebuah tempat wisata, yang paling utama adalah keamanan. Iya. Jadi misalnya pada saat mereka parkir motor atau mobil kendaraannya aman, pada saat mereka misalnya dalam perjalanannya juga aman gitu loh, Pak. Ke sini ya? Oh, sana lurus. Oh, lurus. Mungkin ini juga pembenahan lah sambil jalan aja. Betul. Kalau Bapak punya ini curug ini punya sosmed nggak, Pak? Misalnya ada Instagramnya atau Facebook atau apa gitu? Facebook paling saya. Oh, Facebook ya. Saya juga suka diituin di Facebook. Nama Facebooknya apa, Pak? Weng Iwan. Oke. Soalnya nanti kalau udah selesai nih, saya akan tag di Facebook Bapak gitu loh. Biar Bapak juga punya gitu. Oh, itu ya, Pak? Iya, itu. Ini kan terkadang airnya itu kecil, terkadang itu ya namanya juga alam. Betul. Ya mungkin kita kalau airnya kecil, mungkin kita dapatlah bikin wahana lain lagi gitu. Betul. Tuh kan alhamdulillah tuh di bendung-bendung gitu ini ya warga sini yang itu. Tuh. Sekarang hanya bisa sebatas ini aja mungkin penataannya gitu. Betul. Oh, ini ada bantu maksudnya tuh pada saat debitnya tinggi. Enggak, waktu gini juga Bandung suka dipakai kan itu yang suka dipakai itu tuh berenang itu di sana. Terkadang di sana di curugnya di sana gitu. Oh, iya. Terkadang itu tuh air kalau waktu kecil gitu itu enak kalau buat terapi itu. Betul. Kayak nenek gitu. Kadang orang-orang luar yang mengatakan, "Wah, Bang Iwan, ini airnya sana enak ini pakai terapi." Terkadang orang-orang luar yang kesini yang mengatakan demikian gitu. Kalau saya mah ya nggak tahu lah, mungkin pengalaman orang luar yang diambil kesimpulannya sama saya gitu. Betul. Jadi lovers, bagi para pengunjung yang datang ke sini, kita pun bisa menyewa bahan yang ada di sini. Minimal biaya sewanya 5.000 itu minimal. Tapi juga seikhlasnya. Ya. Tapi keterlaluan kalau seikhlasnya itu bayarnya di bawah 5.000 ya. Karena juga
untuk mendatangkan bahan ke sini atau membawa bahan ke sini juga cukup lumayan capek. Gitu. Untuk mah. Saya juga kan desain ini kan di rumah udah bikin desain buat anunya. Betul. Kadang kan ini mah buat bambu-bambu inilah sementara aja buat itu aja itu. Tapi kedepannya mudah-mudahan lah pakai apa gitu. Oh. Betul. Curug ini lumayan eksotik ya, maksudnya tuh aman gitu. Dan di sini juga kita betul-betul bisa niis ya Pak istilahnya. Iya. Ya. Adem lah di sini. Kalau misalkan kalau lagi terik matahari kita tinggal diam di situ. Terkadang angin dari sana, dari pembuangan itu ke kita itu adem enak banget. Betul. Kalau waktu panas itu. Emang sekarang sih saya nyoba. Kalau di sana posisinya panas, tapi kalau udah kerja di sana ke sini sambil ngopi, adem banget gitu. Iya ya, di sini ya sambil ngopi, sambil ngobrol lebih bagus lagi kalau misalnya di sini tuh ada misalnya itu dijadikan warung atau apa gitu Pak yang jualan kopi atau jualan apa gitu sama masyarakat ya kalau udah lumayan terkenal nanti. Iya, mudah-mudahan gitu. Oh, kalau ini tuh debitnya sedang kecil atau memang standar segini Pak? Kecil ini, sedang kecil. Kan sekarang musim kemarau ya mungkin air berkurang ya dari sananya. Berkurang kan ini masuk ke 2 RW. Air itu gitu. Dimasukin. Tadi kan ada waktu parkir motor kan ada selokan tuh. Betul. Nah, masuk situ sekarang buat itunya. Ada 2 RW kan masuk itu ke perkampungan. Ini sisanya ke sini. Oh. Kan tadi Bapak bilang bahwa di bawah juga ada curug, cuman itu pribadi gitu ya Pak. Nah, itu tuh tapi curugnya lebih kecil dari ini ya atau sama aja? Sama aja. Curugnya sama seperti cuman ini. Untuk curug yang satunya lagi itu belum ada namanya Pak? Belum. Kalau nama orang-orang dulu itu namanya curug apa ya? Saya juga lupa lagi lah namanya itu. Emang kemarin juga ngedengar ya namanya, tapi saya lupa lagi lah itu. Kalau ini mah dulu disebutnya Curug Cisalada lah, Curug Luhur. Emang pendek posisinya, tapi orang-orang sini ya udah itu kebiasaan Curug Luhur gitu. Makanya saya juga menamainya ya Curug Luhur aja, ngikutin warga sini gitu, masyarakat memang sebutannya gitu. Itu kan di bawah tuh ada kubangan Pak, itu dalam apa enggak Pak? Cuman segini aja, mungkin ada 80 cm lah. 80 cm ya adalah dalamnya itu enggak itu. Nah, mungkin itu nggak banyak batu, itu pasir-pasir, jadi nggak terlalu bahaya itu kalau berenang gitu. Pak, kalau mengenai curug ini ada kisah-kisah tertentu nggak Pak? Misalnya waktu zaman dulunya atau gimana gitu? Kayak sebelumnya kan saya pernah ke Curug Siliwangi itu yang di Puntang. Itu kan juga ada cerita-ceritanya gitu loh Pak. Ada sesakalanya atau apa gitu, kejadian apa gitu Pak di sini? Oh, kalau di sini nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Waktu saya juga waktu kecil kan, waktu ya sekitaran umur 7 tahun, saya sering main ke sini. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Oh, Bapak dari kecil juga sering kesini ya? Ya, kalau saya lagi pusing-pusing atau waktu dulu itu sama mama sama papa kalau dimarahin, saya ngumpetnya ke sini. Larinya. Kan cuman dulu mah ini tempatnya nggak gini, pohon-pohon di sana itu. Karena kalau jenuh-jenuh di rumah itu, larinya ke sini aja gitu. Tapi ya buat masyarakat kota yang tidak biasa ke tempat-tempat seperti ini, mungkin mereka kesini tuh merasa, aduh takut juga ini sepi, nggak ada apa-apa, takut gimana gitu ya. Sementara kalau buat orang sini justru dipakai tempat main ya ini ya. Tapi kadang orang-orang sini juga ya, kadang ada yang ngerasa takut. Tapi saya juga bingung ya, kenapa orang sini kalau saya kan nyoba sendiri, kalau saya suka penasaran ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini juga di sini ya emang di sini juga ya ada yang demikiannya. Tapi itu kan kita 2 alam ya maksudnya. Betul. Gitu. Itu tergantung kitanya juga ya Pak. Yang penting kita juga bisa membawa diri gitu. Iya, membawa diri lah, sopan gimana gitu lah. Tapi terkadang orang-orang di sini juga gitu, agak berani sendiri gitu. Tapi selama ini saya alhamdulillah nggak itu. Saya kan niatnya ya baik untuk mengelola ini untuk kemajuan masyarakat juga. Gitu. Tapi saya bisa sebutkan nih Pak kelebihan curug ini ya. Pertama adalah akses jalannya dari kita parkir motor menuju sini, itu akses jalannya cenderung bagus, tidak licin, tidak banyak sampah, dan untuk menuju sini kita tidak mungkin tersesat karena Bapak sudah pasang
papan penunjuknya, pelang-pelang penunjuknya gitu. Nah, itulah pertama kelebihannya. Yang kedua, pada saat saya nyampe sini, Pak, di sini tuh betul-betul adem gitu loh. Tidak ada suara bising kendaraan, dan tidak ada polusi dan lain sebagainya. Ketiga, lokasi ini tuh cenderung karena mungkin ini juga berada di wilayah desa penduduk. Iya. Jadi yang datang ke sini juga sekarang cenderung penduduk. Sehingga lokasi ini cenderung aman gitu loh, Pak. Iya. Tidak mungkin ada yang kejahatan di sini atau penjahat di sini. Karena apa? Karena desa Curug ini lokasinya memang di wilayah penduduk gitu. Ya mudah-mudahan masih jangan ada apa ya, mudah-mudahan aman lah, jangan itu mudah-mudahan pengunjungnya kesininya aman, menikmati alamnya ini apa adanya gitu saya mah gitu. Nggak ada itu ini gitu. Kalau yang saya Pak, ini kan kalau di atas itu termasuk wilayah hutan ya Pak. Di sini tuh ada binatang-binatang endemiknya nggak sih Pak? Misalnya ada kera atau misalnya owa, kan kalau di Puntang itu kan ada tempat konservasi owa Jawa, atau misalnya burung atau apa gitu di sini. Oh, kalau di sini mah kera, Bang. Oh, kera. Tapi sekarang kebetulan nggak ada. Oh, monyet yang ekornya panjang itu Pak. Yang tangannya panjang, terus yang monyet yang di apa ya? Kalau saya lihat mah ya monyet hutan tuh yang di apa? Ya kan di sini kan ditanam. Kalau yang tangannya panjang itu mungkin owa kali ya, owa Jawa ya. Owa Jawa yang warnanya putih. Oh, betul. Ada putih ya, itu. Oh, tapi itu dilindungi loh Pak. Jadi tidak boleh boleh diganggu. Dan jadi kita harus membiarkan aja mereka lihat gitu. Ya kayaknya itu juga di taman sama sama pemerintahan lah di itu sengaja. Tapi kan ya jenis-jenis yang lainnya juga ada yang monyet yang apa yang kayak di Pangandaran itu monyet apa yang suka kan itu yang abu-abu yang ekornya panjang yang abu-abu ada. Terkadang di sini nih kalau nangka ini berbuah terkadang ke sini banyak gitu. Tapi itu kan nggak itu cuman jangan ganggu aja. Biasanya mereka cenderung tidak mengganggu sih Pak kalau kayak gitu, termasuk owa Jawa juga cenderung tidak mengganggu manusia gitu. Mereka kan memang cenderung ada di atas kan. Terkadang kan orang kalau ada kera ya main lempar. Nah, harusnya kan tidak boleh seperti itu. Nah, saya nyobain tuh waktu itu juga udah itu nyobain pura-pura gini. Baru dipegang, saya juga emang takut sih ada keras satu. Tapi dia itu ngadap saya ngambil batu, malah loncat-loncat semua. Nah, gitu aja lah. Saya udah kebuktian gitu. Karena adanya binatang khas gitulah. Itu juga membuat daya tarik wisata itu lebih tinggi gitu loh Pak. Jadi masyarakat ke sini bukan hanya melihat curugnya tapi juga melihat ada owa Jawanya, ada keranya gitu, seperti itu. Nah, contohnya misalnya seperti di hutan lindung Pangandaran kan mereka ke hutan, mereka bisa ngelihat kera, bisa ngelihat kijang dan sebagainya, itu jadi daya tarik gitu. Ya, mudah-mudahan gitu. Nah, kebetulan sekarang keranya tuh naik ke atas sana ngambil makanan dari sana tuh dari kebun-kebun itu. Oh, betul. Bawa ke sini. Tapi sekarang udah kayaknya nggak tahu lagi di daerah mana lah itu. Ya mungkin mereka datang ke sini hanya di jam-jam tertentu atau di musim-musim tertentu saja ya Pak? Iya, untuk jam-jam tertentu aja. Pak, kalau ini kan sebetulnya di atas dan ke bawah sini itu aliran sungai. Ini ada namanya nggak sungai ini Pak? Kalinya? Kalau namanya sih nggak ada. Nggak ada ya? Yang namanya cuman ini apa? Kalau nyebutnya ya Curug Luhur aja disebutnya gitu, Curug Luhur Cisalada. Oh, Cisalada. Tapi saya kan ngerubah dulu namanya itu pertama tuh Alam Curug Luhurnya ACL lah namanya. Nah, ya kan kedua sekarang saya namanya Alam Curug Luhur Balarea gitu disebutinnya. Itu kan di sini bisa ini dibikin aksesnya jembatan ke sana. Di sana kan ada semacam saung. Itu Bapak sendiri yang buat? Iya, sama itu. Dan itu tujuannya tuh untuk tempat istirahat Bapak aja atau memang untuk nantinya ke tempat wisatawan gitu Pak? Oh, untuk wisatawan. Untuk wisatawan. Cuma ini kan bikin balkon ini tujuannya untuk itu wisatawan aja. Dan cuman itu kan udah lama tuh saung itu belum dirubah sama saya itu. Betul. Belum ada itu. Dulu kan di sana tuh ada saung-saung tiga sana tuh. Dan cuma dibongkar lah, dibaruin lagi, dikosongin dulu gitu sementara. Gitu. Pak, kalau suatu saat ini ada tiketnya, menurut Bapak berapa kira-kira harga tiket yang layak untuk datang ke sini? Ya kalau menurut saya kalau koordinasi sama yang lain udah aja lah 5.000 aja gitu paling juga. Tidak gitu. terlalu murah Pak 5.000?
Ya mungkin kedepannya kalau udah ada fasilitas-fasilitas yang lebih enak yang mungkin Bisa tingkatan lagi iya 10.000, 15.000 gitu nah ya. gitu kan itu juga kan 5.000 itu fasilitasnya apa dari ini mah cuman saya ngerjainnya cuman bahan juga dari alam ya mungkin kalau udah ada barang yang dibeli dari luar mungkin ya dinaikin gitu sedikit lah. Tapi sebetulnya 5.000, 10.000 atau 15.000 juga itu nilai yang kecil Pak menurut saya kalau dibandingkan dengan keindahan yang bisa kita dapat di sini. Minimal kan di sini kalau misalnya kita udah masuk kan Bapak juga tidak ada batas waktunya gitu. Kita boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam ya bebas kan gitu kan. Sekehendak kita aja kan sebetulnya. Iya. Gitu. Mungkin ini juga sama anggota ya kadang jangan dulu ada ini fasilitas ini mungkin ini pengerjaan ini dari alam dulu mudah-mudahan nggak mah ada misalkan fasilitasnya kita ada yang harus dibeli ya mungkin dari 5.000 ya mungkin ditaikin lagi lah berapa gitu. Pak sebetulnya kalau untuk nanti ini cuma saran saya aja untuk parkir kendaraan motor dan takutnya ada yang bawa mobil juga tidak harus di dekat rumah penduduk sini Pak bisa aja yang di depan yang di depan yang ada gapura itu nah, bisa aja di sana kalau terus nanti si pengunjungnya ya mereka hiking aja gitu mereka jalan kaki aja ke sini gitu mereka bisa aja seperti itu maunya begitu biar dia itu ya olahraga lah ya, betul. gitu Hiking karena menurut saya kalau misalnya kita parkir di yang dekat jalan raya tadi yang ada gapuranya itu juga tidak terlalu jauh ke sini Pak gitu. Dan aksesnya juga tidak terlalu terjal gitu ini kan hanya jalan kaki ke melewati rumah-rumah penduduk saja gitu kan sebetulnya tidak terlalu berat lah gitu untuk para wisatawan apalagi kalau wisatawannya itu betul-betul pencinta alam itu jarak segitu tuh masih cetek maksudnya. Iya terkadang wisatawan juga yang ke sini yang naik sepeda atau apa sering kan yang ke sini wah ini mah tuh nggak terlalu jauh segini mah sedang lah segini mah cina ya saya tuh terkadang ya respon itu dari mereka itu betul dan lebih bagus lagi memang kalau misalnya tiket dan parkirnya itu betul-betul di depan Pak jadi masyarakat pada saat jalan kaki dia melewati rumah penduduk siapa tahu ada penduduk yang juga sepanjang jalan itu ada yang buka warung misalnya mereka bisa jajan dulu di warung atau misalnya ada tempat buka warung nasi misalnya mereka bisa makan dulu gitu Pak jadi masyarakat yang terlewati pun juga mendapatkan nilai tambah secara ekonomi. Iya, mudah-mudahan demikian lah gitu. Kalau misalkan ya warganya kan sekarang ya warga sini kan mau cari kerja ke kemana kan jauh habis itu kan. Kalau bikin lapangan kerja di sini mah kan kayaknya lah adem nggak jauh nggak apa. Cuman kita kan warga-warganya harus apa? Kalau gitu ya ada niat untuk membuka lapangan kerja di sini gitu aja biar orang luar apa itu tahu gitu di sini. Betul Pak. Jadi gini, untuk di era tahun 80 sampai tahun 90 kan urbanisasi itu lagi banyak marak sekali gitu. Jadi perpindahan penduduk desa ke kota untuk mencari kerja. Nah, di era milenial ini tidak seharusnya penduduk desa itu mencari kerja ke kota. Sebaiknya dia mengelola potensi yang ada di wilayahnya gitu loh, termasuk wisata ini. Untuk apa datang ke kota kalau kita wilayah kita juga berpotensi untuk mendatangkan income, seperti itu. Padahal kan lapangan kerja di sini juga, kayaknya kalau dikelola di itu banyak gitu. Pasti banyak Pak, dan kemajuan suatu daerah itu tergantung dari masyarakat setempatnya juga. Masyarakatnya mau maju dan kompak nggak nih memajukan desanya atau tidak gitu. Ya harapan saya memang gitu lah, pengennya kompak aja ya. Pengennya kompak aja. Tapi kalau ini ada tutupnya nggak Pak nantinya? Misalnya tiket masuk misalnya dibuka dari mulai jam sekian. Belum ya. Belum deh itu. Belum dijadwalin gitu. Saya juga ya rencana gini kan di sini teh banyak kesenian Sunda ya dari jaipongnya, betul. Terus dari pencak silatnya. Mungkin saya teh kalau itu mah ya ada jadwalnya nanti mudah-mudahan saya juga ya rencana itu kegapai ya mudah-mudahan di sini bikin panggung-panggung kecil lah menyiapkan untuk misalkan nih hari Rabu ada acara ya di Pampang di sana kan acaranya di depan. Betul. Ada acara jaipong di sini misalkan gitu. Jadi kesenian itu ketahuan sama orang-orang luar. Ya mungkin lah dalam itu ini keseniannya dari mana? Misalkan dari
Cihideng, misalkan kan ada hajatan atau apa, oh nanti bisa nggak dijawab sama saya misalkan. Ya kita gitu alhamdulillah kan. Misalkan ada kesenian apa pencak silat, kita bikin di sini acara pencak silat. Mungkin ya kedepannya gitu. Kalau ada yang hajatan atau apa syukuran pengen itu, ya terkadang ngambil dari sini itu kan jadi nggak kalau pencak silat, kalau jaipong itu nggak dipakai cuman Agustusan doang. Betul, gitu. Pak, betul. Dan ide seperti itu sekarang juga banyak dipakai di tempat wisata yang besar, termasuk di Bali ya. Jadi kalau kita ke Bali, ke sebuah daerah gitu, suka ada pementasan tari kecak misalnya, tari khas Bali atau pementasan apa. Nah itu juga bagus kalau Bapak punya ide seperti itu. Jadi pada saat kita datang ke sini, masyarakat selain menikmati curug, selain ngadem juga bisa menikmati kesenian daerah sini. Gitu tujuan saya demikian ya, mudah-mudahan ya dari masyarakat itu ada respon-respon gitu kita tampilkan kesenian-kesenian Sunda yang di sini mungkin ini kan ada di Tatar Pasundan lah di Sunda gitu. Betul, kalau itu juga rencananya bikin balkon dulu, balkon buat apa acara-acara demikian. Jadi kalau ada pengunjung disambut sama kesenian-kesenian itu sendiri. Betul, ya kemungkinan dalam pikiran kalau misalkannya nih di Bandung ya di setiap stopan terkadang ada yang ngamen pakai itu. Kan terkadang masukin kenceleng, kenapa di sini kayaknya bisa itu. Bisa kayaknya gitu. Saya ngelihat di jalan itu. Tapi dia itu kan namanya juga usaha untuk mencari nafkah kan gitu. Iya betul Pak, sehingga seniman daerah pun juga bisa mengambil keuntungan secara ekonomi dari sini gitu. Ya, Pak. Mereka bisa hidup terus ya. Iya, nggak kekurangan lah kalau gitu. Udah mungkin lah tempat wisata pasti kesananya terus ada gitu kalau ada di seperti itu. Pak, kalau mayoritas dulu itu masyarakat kan Bapak tadi bilang ada 2 RW. Yang 2 RW itu profesinya apa Pak? Mereka atau petani atau apa gitu? Petani. Nah, tekanan petani yang mungkinnya seumuran saya atau itu mah kebanyakan ya kerja di apa? Ya di pembangunan lah. Ya. Mereka itu petani penggarap atau memang punya lahan pertanian Pak? Kalau petani penggarap itu kan mereka hanya bekerja di orang sebagai karyawan di pertanian atau perkebunan, atau mereka memang punya kebun sendiri itu? Punya kebun sendiri masing-masing. Mereka palawija atau sayuran Pak? Palawija sayuran berdua-duanya gitu. Soalnya yang di sini cocok mah ya emang gitu. Tumbuhan tanaman-tanamannya. Iya. Terus kalau untuk penduduknya Pak, wilayah sini mereka itu cenderung pendidikannya itu lulusan apa ya Pak? Ya, SD, SMP, SMA atau ada yang kuliah juga? Macam-macam sih. Kadang ada SMA, SMP gitu. Nggak lanjut kan terkadang ya orang tua dulu udah aja cina jangan diterusin sekolah teh udah aja itu nanti juga kerja mah itu kadang gitu kan. Nah jadi ngikutin orang tua padahal seharusnya bukan gitu. Betul. Kadang bukan gitu tujuannya, padahal emang saya pribadi juga ya sama orang tua gitu lanjut aja sekolah, tapi ya mungkin lihat orang kabur kerja gitu kan. Nah itu udah SMP mau ke SMA lah gitu. Padahal ya kerasanya sekarang lah gitu. Tapi kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang tuh Pak, kalau mereka kan beda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu tuh main ke sungai, bersosialisasi, kita jalan-jalan dan sebagainya gitu ya. Tapi anak-anak zaman sekarang itu kan cenderung main tuh pakai gadget tuh Pak, pakai HP, pakai internet, dan itu banyak efek negatifnya sebetulnya buat mereka ya. Nah, dengan adanya wisata seperti ini mungkin nggak ya Pak, anak-anak yang awalnya tuh hanya main HP aja kerjanya di rumah, jadi seperti kita dulu gitu loh, dia bersosialisasi dengan teman-temannya, bermain di alam gitu, bisa nggak? Mungkin nggak ya seperti itu Pak di sini? Mungkin lah. Dan sekarang sekolah juga ya anak-anak sini, sekarang mainnya di sini, main-main ban gitu. Saya juga ngerasain sih, aduh ini kayak dulu mungkin mudah-mudahan lah kayak HP atau itu dibiarin mainlah di sini gitu. Gitu, menikmati alam lah, gimana alam enaknya gitu. Iya, karena kalau mereka itu main seperti itu merangsang kepekaan sosial mereka Pak, sehingga mereka itu punya solidaritas ke temennya. Terus kalau mereka melihat temennya dalam kesusahan tuh punya keinginan untuk menolong, daripada mereka hanya sekedar main di rumah pakai HP, main internet gitu kan. Itu tidak bersosialisasi menurut saya. Iya. Saya juga merasa bersyukur ya kemarin-kemarin terkadang anak-anak ya dari RW 5, RW 12 pada main sini berenang di sana. Saya juga lah
Terkadang nggak sia-sia saya bikin tempat ini dibikin gini gitu. Betul, betul. Yang penting ya nikmati aja dulu sama anak-anak yang ada di kampung saya gitu. Apalagi misalkan orang luar sambil menikmatinya gitu. Betul. Saya merasa bangga lah bikin gini. Kan kalau nggak digini anak-anak juga warga-warga sini nggak mungkin ke sini. Wah takut jalannya anu gitu mungkin. Tapi sekarang saya nggak sia-sialah saya merancang semua ini gitu. Dan saya suka dengan jalannya Pak. Di sini tuh kan jalannya memang bisa benar-betul jalan untuk jalan kaki tuh, jalan setapak. Tapi jalannya itu bersih gitu loh, bersih dan tidak licin, tidak segala macam gitu. Ini saya suka dengan jalan seperti ini. Alhamdulillah. Dan saya lihat juga pas dari awal, saya bingung. Ini kok jalan bersih sekali ya, tertata sekali. Siapa ini yang melakukan ini gitu? Tidak mungkin kan jalan itu bersih sendiri kan? Iya. Saya juga koordinasinya sama si bapak yang tadi. Kalau itu ya mungkin lah kalau misalkan hari Jumat atau hari Sabtu kita bersih-bersih lah gitu. Jadi jangan mengecewakan, walaupun warga sini jangan mengecewakan jalannya berantakan atau gimana gitu. Warga sini anak-anak sini tolonglah sambut dengan perbaikilah jalan, betulin jalan itu, jangan sampai ya sampah-sampah di itu gitu. Betul. Gitu. Tapi saya lihat juga desa-desa yang tadi saya lewatin tuh cenderung bersih juga sih Pak. Mungkin mereka juga udah teredukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan kan di jalan ini. Kalau atasnya ini saya ngontrol ke atas itu, jadi di atasnya itu curug-curug kecil itu sebetulnya ada sananya Pak. Oh ada juga ya? Jadi ini tuh curug ini di sana ada kubangan, naik lagi ada curug lagi, kubangan, naik lagi gitu posisinya di atas itu. Oh. Jadi saya kalau itu ini nggak terlalu takut, soalnya kalau langsung dari sana saya juga agak ragu sini ini curug sebetulnya. Betul. Tapi ini di sananya banyak kubangan gitu. Jadi tapi mungkin kedepannya Bapak juga bisa membuka jalan seperti ini ya Pak untuk naik ke atas gitu. Jadi masyarakat juga bisa nyampe sana gitu. Ya, maunya demikian. Karena buka perkemahan itu, tempat perkemahan itu posisinya ada di atas sana. Oh, nantinya bukan sekitar sini? Ada di sana, terus ada di belakang sini, belakang bukit ini. Ada. Oh, betul. Perkemahan itu. Jadi orang itu jalan tuh naik tuh sana. Naik ke sana, tuh di sana tuh ada lahan yang itu. Yang rada datar gitu ya? Ya mudah-mudahan masih di daerah sini juga ya, misalkan ada perkemahan lah untuk 4 orang apa 5 orang malah gitu. Buat 5 tenda apa 3 tenda. Tapi lahan-lahan di sebelah sana kan ada tadi yang waktu ada balkon di sana, ngelihat kan ada sungai. Nah daerah-daerah situ, lewatnya sini. Ada ke atas juga ada. Saya pikir ini tuh cuma sampai sini Pak, dan Bapak akan membuka lahan perkemahan tuh sekitaran sini. Ternyata di atas itu masih ada ya, yang daerah yang bagus ya di atas ya. Gay lovers, jangan lupa ternyata di atas tuh masih ada curug-curug kecil, beberapa curug kecil, dan juga ada lahan datar yang nantinya akan dipakai untuk area perkemahan. Ya mudah-mudahan gitu kan, saya sering ya jalan-jalan lewat sana, oh ini potensinya banyak banget terkadang untuk buka lahan kerja gitu. Nggak cuman curug aja, orang naik lewat sana. Oh ternyata kalau misalnya sampai di atas masih mau buka lahan untuk wisata ya, perkemahan, berarti wilayah ini luas juga ya Pak ya? Luas. Tidak hanya segini ya? Enggak segini. Betul. Makanya saya kan kalau itu maunya sih ngebentuk itu. Ya misalkan anggota, misalkan nih 6 lah mewakili masyarakat. Jadi nanti yang ke-6 itu masing-masing buka, ya masing-masing pegang lahan gitu, maksud tujuan saya. Betul. Misalkan saya di sini, atau yang kedua buka netep di perkemahan. Yang ketiganya mungkin perkemahan 1, perkemahan 2 gitu. Jadi masing-masing punya pegangan nantinya mau gitu, kalau mau gitu. Jadi enggak itu. Jadi nanti kalau di 6 orang itu kan masing-masing punya teman lagi nih, ngambil misalkan 2 orang untuk nemenin, jadi gitulah tujuan saya gitu. Iya. Dan juga bisa menggunakan pemandu lokal ya Pak, kalau untuk orang yang mau camping tapi takut kesasar nih atau takut gimana gitu, jadi bisa menggunakan pemandu yang ada di sini. Ya, gitu ya. Itu mah harus, itu mah udah dirancang lah. Kalau itu mah ada pemandu, itu mah harus ada gitu. Mungkin ya yang tahu di daerah-daerah sini di waktu malam gimana, waktu itu kan harus persiapan gitu.
Nah, terkadang kan orang-orang juga emang sih kalau terkadang kemarin juga, loh ini tempat mana perkemahannya di mana? Aduh belum ada, nantilah disiapin, ya mudahan gitu kan kadang. Pak, kalau ini namanya desa apa, Pak? Ini Desa Tribakti Mulya, Desa Tribakti Mulya, Heeh, Kecamatan Pangalengan. Kecamatan Pangalengan. Heeh. Ya desanya ada di Ciruntah lah, dari Cideng maju lagi ke sana nanti ada yang ke atas. Oh, ini juga sebetulnya Cihideng kan? Cihideng. Kampung Cihideng. Ya. Tapi yang terkenalnya justru sini Curug Luhur Cihideng, bukan Curug Luhur Tribakti Mulya, bukan. Bukan. Curug Luhur Cihideng itu terkenalnya. Curug Luhur, saya namanya Curug Luhur Balarea aja lah biar itu. Oh, Curug Luhur Balarea. Gary Lovers, banyak sekali curug yang namanya Curug Luhur. Ada di Talegong juga ada, di daerah Bogor juga ada, Sukabumi juga ada, dan beberapa daerah memang ada curug yang namanya Curug Luhur. Tapi di sini namanya Curug Luhur Cihideng atau Curug Luhur Balarea. Nah, itu. Lokasinya sekitaran wilayah Pangalengan. Kan sekarang saya juga lihat-lihat, oh ini banyak Curug Luhur Cihideng, banyak lah Banyak lihat-lihatnya. ya Pak, banyak lihat. Kan cuman saya bikinnya udah aja lah Balarea, lihat, ya udahlah Balarea aja gitu ya untuk semuanya aja gitu. Biar menikmati semuanya. Iya, iya. Nah itu. Karena saya juga nanya ini pendapatnya ini gimana nih namanya kalau gini ya udah cina gitu aja. Karena saya kan respon itu yang dari ini juga enggak itu. Tapi di sini untuk dipakai tempat camping enak ya karena ada aliran air gitu. Jadi ya bisa mandi lah gitu di sungai kan. Biasanya orang camping suka mandi di sungai ya. Ini juga kan ini mungkin ya kelihatannya ini airnya ya mungkin kalau menurut kampung saya ini menurutnya kotor gini. Betul. Tapi kan ini mah airnya ngalir. Gitu. Betul. Ya, kadang kan air bersihnya juga ini ada. Air bersihnya ini dari ini paralon ini. Oh iya. Ini airnya air bersih semua ini. Buat penduduk daerah Cikonang, Badra ini. Oh iya. Oh, iya. itu. Pun kalau ini terlihat tidak terlalu bening gitu ya. Tapi kan dia juga tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia ya Pak. Iya, itu kan memang betul-betul masih alami ini sebetulnya. Karena apa? Karena di atas kan tidak ada pabrik Nggak ya. ada pabrik, ya gitu. Kalau itu ya emang sih ini alami. Ya di sananya kan nggak ada pabrik. Emang ini juga air itu terkadang airnya nyebutnya kecil. Padahal kan ini mah alami. Ini mah nggak dibuat-buat sama orang kan. Betul. Ya misalkan ada waktu surutnya, ada waktu besarnya kan gitu alam. Terkadang kan ya waktu gede juga air itu bisa jadi malapetaka malahan. Betul. Betul ya kan? Betul, ada beberapa kejadian di beberapa wilayah terjadi banjir bandang itu dari atas bawah, dan itu juga membuat celaka para pengunjungnya. Tapi saya pikir kalau di sini nggak mungkin ya. Iya nggak Seperti mungkin. enggak ya. Soalnya saya tiap itu merhatiin ini debit airnya segimana gitu kan. Terus buat keamanannya kalau lihat air gede kan, misalkan lah kita ya di sini apa gimana, tapi nggak terlalu atas ini enggak sih, Enggak, ya? nggak terlalu. Jadi kalau pada saat musim hujan pun debitnya tidak bertambah signifikan enggak ya Pak? Enggak dipakai emang. Pernah nggak Pak suatu waktu misalnya karena kemarau panjang, Bapak bisa duduk nggak apa-apa? Pernah nggak suatu waktu karena kemarau panjang justru tidak ada air sama sekali di sini, kering gitu? Enggak saya. Nggak pernah ya? Enggak pernah. Air itu ada terus. Selalu ada. Ya? Ngalir terus airnya, walaupun kecil gitu. Enggak pernah sampai kering enggak. Terus itu airnya. Ya cuman airnya kayak gini ya, ini kan enggak, itu airnya enggak kena kimia atau apa enggak kayak gitu. Makanya saya berani ngerawatnya atau apa ya mungkin lah penduduk lokal airnya kayak gitu gitu kan. Tapi dulu itu penduduk lokalnya itu mandi itu dari air ini sebetulnya mah. Yang waktu masuk kampung saya itu mandinya airnya air ini. Tapi saya rasa ya, air sungai ini masih layak untuk dipakai mandi Mas. Iya. Masih layak menurut saya. Karena memang ya tidak mengandung zat kimia itu, jadi tidak merusak ke kulit gitu. Iya.
Karena saya juga jadi senang gitu kalau itu tuh, jadi nggak cuma saya menata ya apa adanya begini gitu. Betul Pak, betul. Jadi tidak percuma ya menata di sini. Terkadang ya penduduk lokal anak-anaknya ke sini, terkadang saya merasa bahagia banget gitu kan. Dulu mas saya main ke sini, ini belantara banget lah. Takut banget gitu. Dulu nggak ada yang ngerawat, nggak ada itu. Terkadang mau main juga, terkadang takut ini. Tapi sekarang ya alhamdulillah saya ngerasain waktu kecil waktu di sini gitu. Pas dipikir-pikir udah gede, kenapa sih ini nggak dimanfaatin atau dikelola atau ya misalkanlah dirawat, kenapa pada nggak mau gitu. Ya, tapi kalau Bapak mengelolanya dan memulai saat ini betul-betul waktu yang tepat Pak. Ya. Kalau zaman dulu mungkin juga kesadaran masyarakat untuk berwisata alam juga tidak besar gitu. Hanya masyarakat tertentu saja Pak yang menyukai alam. Tapi kan sekarang banyak gitu loh, anak-anak muda juga banyak gitu loh Pak. Yang menyukai alam, dari mulai anak-anak SMA, anak-anak kuliahan atau karyawan gitu. Banyak yang menyukai wisata alam seperti ini. Jadi sebetulnya tidak terlalu terlambat lah, tidak telat lah kalau untuk mengelola ini. Oke, kalau mau muter-muter dulu lihat-lihat sana. Oh boleh. Ini juga yang bikin liwat-liwat kan, kalau pengunjung suka ngeliwatnya saya disiapin di daerah sini. Iya. Kalau itunya. Oh ya, di sini enak ya. Kalau kita misalnya liwat atau bawa tram gitu ya, enak ya di sini ya. Terkadang kan di sini tuh terkadang suka ada yang mau ngeliwat lah di sana. Ya oke. Bikin terkadang dia itu bawa panci ke sini, saya juga bingung ya. Bingung terkadang bawa panci apa bikin liwat di sini, jadi saya juga ikut-ikutan ya. Iya. Oh di sini ada air juga, ini bersih ya airnya. Bersih, saya nggak mau sengaja ada di sana tuh. Ada itu, sengaja kan kalau mau itu bikin nasi. Oh dan ini beningnya sama dengan bening air yang dialirkan ke masyarakat ya Pak? Iya. Jadi kalau ini udah bisa dikonsumsi kan air bersih ini ya? Terkadang ini air bersih ini, terkadang orang-orang gini, ini airnya bisa dibawa nggak? Buat apa? Ya buat minum di perjalanan. Ya nggak apa-apa, sok aja gitu. Terkadang orang-orang gitu, kan betul. Murni ini dari mata air langsung gitu. Betul. Tapi saya juga terkadang, tapi kalau orang tahu mah ya gimana lah, bisa kalau dari kota udah tahu sih kemurnian airnya gimana gitu. Terkadang dia tuh bawanya itu buat minum sana. Akan ada air itu air aqua atau enggak ini aja bagus ya udah. Kadang gitu. Betul. Tapi Pak beberapa waktu yang lalu saya kan ke Curug Siliwangi itu yang ada di Puntang. Itu kan ke atas. Di atas kan banyak ada sungai itu Pak. Saya minum dari air sungai itu. Jadi saya kan bawa air mineral awalnya, di perjalanan udah habis. Nah saya isi lagi pakai air sungai itu. Karena saya ngelihat air sungainya juga bening dan saya ngelihat ini belum terkontaminasi. Ya udah saya minum. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, misalnya tidak sakit perut atau apa, enggak. Saya rasa kalau kita minum di air ini pun juga tidak mungkin kita sakit. Karena ini kan airnya betul-betul dari alam, dari tanah kan ini airnya. Dari tanah. Saya juga terkadang gitu ya, pertama kok di bawah ini air, kan harus dimasak dulu. Terkadang pikiran saya gitu. Enggak apa-apa, ada ini macam airnya dari. Saya juga nyobain. Oh, ternyata 2 hari, 3 hari enggak itu. Makanya saya bisa ngejelasin sama orang lain juga. Itu pengalaman pertamanya, saya juga takut ya. Betul. Memang pengalaman saya belum pernah sih minum air belum dimasak gitu kan. Tapi kenyataan ada pengunjung, ini boleh nggak dibawa? Kan cuma saya ngomong ya boleh, buat apa? Ya buat di perjalanan gitu kan. Oh berarti buat bekal itu minum di perjalanan. Saya juga waktu ya emang saya sih suka itu nyoba-nyoba. Dia juga dibawa, coba saya minum gitu kan. Saya nyoba 2 hari, 3 hari. Tapi aman kayaknya gitu. Nah saya jadi bisa ngejelasin kayak itunya. Tapi saya juga Pak, kalau misalnya saya pergi ke hutan atau naik gunung, terus saya kehausan, saya menemukan mata air, saya langsung minum Pak. Oh gitu? Tidak ada masalah, biasanya gitu. Selama yang saya alami seperti itu ya. Mudah-mudahan masyarakat juga yang mengalami atau mau mencoba juga tidak masalah, tapi yang selama ini saya alami gitu. Jadi tidak pernah misalnya saya sakit hanya karena saya minum air yang saya temukan di alam gitu. Tapi kalau kesini masih suka ada babi hutan nggak Pak? Babi hutan nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada babi hutan.
babi hutan atau yang lainnya. Jadi masyarakat yang punya kebun di sini juga aman ya, Aman, tidak dirusak oleh babi hutan ya. aman ya. Udah nggak ada, dulu kan babi hutannya ya diburu-buru gitu loh. Oh betul. Karena itu dianggap hama ya Pak? Iya, hama itu. Ya. Tapi itu udah emang adem ya lah kalau itu. Ya, Heeh. ya adem sih di sini enak banget sih. Makanya terkadang saya sendiri aja ke sini, tapi dah nanti juga suka ada teman. Ya, kadang lihat banyak orang ke sini, ya, alhamdulillah. Justru saya berpikiran gini, kalau di sini ya, kalaupun saya datang sendiri gitu, saya kok tidak ada perasaan takut ya Pak. Tapi kalau ke tempat lain, wah takut ada yang jahat nih, Ah, takut ada binatang buas nih, misalnya ular berbisa atau takut gimana gitu. Tapi kalau di sini enggak ya. Enggak. Kenapa auranya tuh bikin kita aman gitu ya? iya. Nyaman gitu diam sini ya. Saya juga emang ngerasain demikian. Kenapa saya juga kalau itu mah ya terkadang misalkan saya di sini main-main sendiri ya dari pagi, misalkan dari pagi lah, misalkan jam 8 terkadang nyampe sore sendiri ya di sini. Tapi alhamdulillah sih nggak, itu malah kayaknya kalau dibilang orang sini, "Duh, ini anak ini kesini lagi kesini udah bosen kayaknya ngelihatnya ya," misalkan Betul, lah. Karena kadang juga gitu. Ya dan ini juga cenderung bisa diambil ya. Kalau ke bawah tuh seperti lembah gitu ya. Lembah. Jadi dia lembah gitu ya ke bawah gitu ya. Lamping lah kalau dia itu mah. Kalau istilah Sunda tuh lebak gitu loh, Ya, kelebak di gitu, kelebak. ke bawah gitu ya. Ah. Oh ini memang sengaja disediain untuk kayu bakar apa? bukan, Pak? Iya, disediain. Nah. Saya kan terkadang kalau yang mau bikin nasi liwet, kalau naik udah siapin aja di situ. Gitu. Betul betul. Ya mudah-mudahan kayak terkadang malam juga ya ada ada pembicaraan Kang Wan. Kalau bisa jangan terfokus ke curugnya, bikin yang lainnya apa perkemahan apa namanya, tapi masih di wilayah ini. Ya emang saya juga tujuannya ya maunya gitu ada perkemahannya, mungkin ke depan mah pemerintahannya bikin listrik lah, penerangan lah gitu. Betul Pak. Kalau saya rasa sih ini cocok banget untuk bikin perkemahan ya. Karena suasananya ini siang aja ini adem banget gitu loh Pak. Betul-betul bisa buat niis lah istilah Sundanya ini. Dan ini salah satu wilayah yang saya suka loh Pak. Saya tuh suka kalau misalnya ke sebuah tempat yang membuat saya itu bisa santai. Ini kalau untuk perkemahan ini cocok sekali, sangat cocok ini. Iya. Saya kan di itu, ya mudah-mudahan kita buat perkemahannya ada, taman curugnya ada. Iya. Ya mungkin lah dari slogan-slogan dari luar, mungkin dari kan misalkan ya Kang Iwan lah nanti mau bikin ini gitu kan, saya tuh jadi ada masukan lah. Betul. Nah saya juga merasa nyamannya tuh gini, saya kan setiap ada pengunjung, terkadang saya bisa silaturahmi, terkadang Iya. enaknya gitu. Kalau dulu kan, terkadang ya, oh itu siapa, tapi saya kan sekarang bisa sosialisasi sama orang lain, orang luar lah gitu. Betul. Enaknya gitu. Betul-betul Pak. Kan pengalaman-pengalaman itu dari siapa aja gitu. Iya. Gitu. Saya sendiri memutuskan untuk datang ke sini, mengeksplor wilayah ini karena saya beberapa kali lewat nih, saya mau ke Pangalengan. Nah, saya ngelihat ada pelangnya. Oh, kok ini ada curug baru ya? Semacam tempat wisata mungkin karena ada pelangnya kan, ada balihonya. Terus saya penasaran tuh, saya buka-buka di YouTube segala macam. Betul nggak sih curug gitu loh? Atau memang cuma namanya aja curug, ternyata bukan curug gitu loh? Saya ternyata memang tidak banyak Pak yang meliput wilayah sini. Saya juga rada susah lah nyari apa gitu yang meliput wilayah sini. Ternyata oke. Pas saya lihat di internet memang curug. Terus saya memutuskan oke, saya pun harus mengeksplor sini. Saya harus melihat secara langsung apakah betul yang dikatakan orang-orang bahwa curug ini bagus. Apa betul yang dikatakan orang-orang bahwa di tempat ini memang betul-betul hening gitu loh, kita bisa santai. Dan ternyata memang terbukti Pak, saya kesini. Alhamdulillah gitu, saya suka tempat ini. Nah terkadang saya ya, mungkin ini di jalan ya, mungkin menurut Google ya, saya juga ini gimana caranya
biar jalan ini ya apa kelihat gitu di Google. Kadang di Google itu masuknya itu ke sini, ke Betul. atas sana. Mungkin Betul, ya apa betul. jalan dulu apa gimana saya teh. Betul Pak, jadi kalau pakai Google bisa-bisa kita bukan nyampe ke sini, tapi nyampe ke atas dan orang akan bingung gitu loh Pak, aksesnya kemana gitu loh. Saya juga sempat bingung, sempat ketawa sendiri ya. Saya nyobain dari atas dah. Pakai Google. Tahu kan di kiri itu tempatnya teh ya jungkrang gitu ya. Iya. Masa harus belok kanan? Masa itu kan jalannya kemana gitu kan? Ya mudah-mudahan nanti udah terkenang mungkin jalan utamanya ini gitu. Tapi mudah-mudahan suatu saat ada yang mindahin titik poinnya Pak. Jadi titik Iya. poinnya yang ada gapura aja gitu Iya. loh. Udah di sana aja titik poinnya. Jadi orang dari gapura ya bisa jalan kaki aja ke sini gitu. Karena nggak begitu jauh menurut saya. Iya ya. Soalnya saya coba dilihat ya RW apa RW 5 RW 12 mah udah ada di Google lah gapura ya? yang itu. Ada. Saya nyoba juga, nyoba bikin di itu ya tempat ini, tapi ya di Google lihatnya kemana mandi. Iya kemana aja ya Pak. Nggak ini. Ini kan anak-anak ini kan mau pada berenang ini teh. Oh, Ini anak di daerah sini ya Pak? iya. So, makanya saya juga tuh anak-anak ini waktu itu. Kalau nggak ada tempat ini anak-anak mau main gimana gitu kan. Anak-anak Betul, itu. betul, betul. Betul Pak. Iya ada anak-anak ya di sini ya. Tapi saya harus ngejaganya, harus gimananya itu kan walaupun itu ya kita itu harus itulah dijaganya walaupun anak siapa juga gitu. Iya. Dan mereka ya bisa dianggap saudara kita Iya, sebetulnya. sebenarnya gitu. Kalau itu tuh tiap tahunnya itu di sini kalau ada itu ada acara apa syukuran air bersih. Nah di sini itunya Oh, ada itu. oh ada Suka ada tiap tahun. ada Itu tiap bulan apa Pak? Saya Ah. pengen kesini pada saat ada acara. Nanti saya nanyain dulu ke pengelolanya air ini. Kalau itu. Itu syukuran dalam bentuk apa Pak? Semacam kan kalau daerah pantai misalnya di Pangandaran atau di Sukabumi itu ada apalah mereka tuh bikin tumpeng atau apa Iya, dilarumin gitu. begitu ya. Di sekitaran Subang juga tangkuban perahu juga ada gitu Iya, masyarakat yang melakukan itu di sini juga ada. Ada di sini. Ini kan tiap itunya suka ada di sini. Pas waktu itu waktu ke sini itu sekali lah saya ngelihatnya. Emang waktu itu pas kebetulan aja saya ke sini. Pas ada syukuran di sini. Gitu. Tapi pasti itu mah ada. Setiap tahunnya. Nah, setiap tahunnya ada syukuran. Air bersih lah. Iya iya iya. Wah, saya juga terkadang ya suka gitu lihat anak-anak. Oh ini pengalaman saya dulu kayak gini. Iya. Terkadang gitu. Dan mereka kan memang berenang di sini cenderung aman ya, tidak ada yang ngeganggu, tidak ada apa gitu. Terus airnya juga kan ini tidak terlalu deras yang bisa menghanyutkan mereka kan tidak gitu. Tidak. Mereka juga ya airnya masih biasa lah gitu. Ternyata di sini lebih enak daripada di sana ya. Di sana hanya sebagai jalan aja ya. Ya, jalan Buat aja. niisnya justru di sini ya. Iya. Ya, saya juga harus ya benahin lagi. Jadi ada enak saya juga kalau itu sekarang kalau itu di sana pindah lagi ke sini gitu. Betul betul. Tapi saya lihat di YouTube itu untuk akses ke sini ternyata ada 2 jalan katanya. Cuma saya nggak tahu ya nggak nanya. Ada yang muter lebih jauh, ada yang dekat katanya gitu Pak. Tapi saya ke sini dekat menurut saya. Ya. Ya mungkin terkadang orang lain juga ya ada mengatakan emang warga-warga juga ya terkadang orang lain gini. Tadi kan mau lewat ke sana ya. Mau lewat ke sana karena saya nggak tahu aksesnya. Tapi pas Kirain Bapak teh, kasih tahu, ini lewat sini, pas ngelihat, oh iya ya ada petunjuknya ternyata ya, gitu. dikirain teh apa petunjuk orang lain ke sana biar deket gitu kan, tapi saya mah ngajukan ya jalan mah jalan utama kalau bisa mah ya warga atau itu udah aja jalan mah ke sini aja Iya, gitu yang iya. udah ada tanda panahnya Betul. gitu, ada tanah.
Jadi jangan menyimpang ke yang lain gitu. Betul. Ya saran saya gitu, kalau misalkan yang masyarakat sini, oh ini jalannya lebih dekat ini, kalau bisa mah arahkanlah jalannya ke yang satu aja. Gitu. Iya. Contohnya kemarin ada warga ya, ada yang dari tamunya itu dari Bandung, gitu kan, dari luar. Sama itu diarahkannya udah lewat sini aja yang dekat. Tapi kan beda tujuan, beda jalannya gitu kan. Iya. Seharusnya mengarahkan yang ada warga pasti tahu lah. Iya. Jangan diarahkan ke tempat lain. Soalnya itu udah jauh dalam jangkauan. Kalau ada apa-apa, misalkan kan lewat jalannya itu masih berantakan gitu kan. Walaupun deket, tapi jalannya kalau gitu mah kan nggak enak. Tapi kalau yang udah di jalannya udah disediain, ya itulah pakai. Iya. Tadi kalau Bapak nggak ketemu dengan saya, Bapak kan memang rencana mau ke sini. Itu mau ngapain Pak ke sini? Ya saya kan mau nyebor-nyebor tanaman ini. Oh. Nyebor-nyebor tanaman ini, terus nyapu-nyapu. Betul. Nyapu di sini. Tadi kan itu ada satu orang tuh, si bapak itu. Nah tadi itu ya udah ini, saya nanti ke sana. Saya mau itu dulu nganterin anak saya dulu, sok aja ke sana duluan. Gitu. Saya sambil bawa selang mau nyiram-nyiram ini. Oh, betul. Iya, tapi kalau lagi musim hujan tidak harus disiram kali Pak. Mungkin karena sekarang jarang kali hujan. Iya. Betul. Nah, udah jadi udah jadwal lah. Misalkan dari hari Jumat, Sabtu Minggu tuh udah jadwal bersih ini gitu. Ya Jumat Sabtu lah, takutnya ada hari Minggu atau itu apa. Gitu. Udah dijadwal pembersihan jalan gitu, perawatan jalannya udah gitu. Ya, saya juga kalau misalkan ke sini ya saya sambil sebisa-bisa ngerjain apa, gitu, bikin apa. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai tempat ini kosong. Misalkan ini kan ada, kalau kosong nggak ada orang, oh ini nggak ada siapa-siapa di sini, gitu kan. Kadang gitu, yang saya sambil ngerjain sesuatu lah yang bisa di itu. Kadang takutnya tuh kayak anak-anak itu kan. Iya. Datang, misalkan di sini nggak ada orang gimana gitu. Nah, Betul. Tapi dan mereka mah ada orang nggak ada orang, mereka asik dengan permainannya Pak, mereka asik gitu ya. Terkadang asik dengan permainannya. Nanti juga gara ini 3 orang, nanti juga ada temennya nanti juga kesini lagi. Betul. Ya udah gini aja, Bapak terima kasih udah nemenin saya untuk bincang. Ya. Informasi yang Bapak berikan itu sangat berguna buat saya, juga buat masyarakat para pencinta alam, Iya. khususnya masyarakat yang mencintai air terjun atau curug. Mudah-mudahan pemaparan Bapak, apa yang Bapak berikan tadi betul-betul memberikan informasi bagi siapapun calon pengunjung yang mau datang ke sini. Silakan datang ke sini, akses jalannya udah ada, tidak akan nyasar karena ada petunjuknya juga yang udah Bapak buat. Akses jalannya juga tidak begitu terjal sehingga tidak membahayakan. Kalau mau bawa keluarga juga bisa aman ke sini ya. Bawa anak-anak juga bisa aman ke sini. Dan di sini juga cenderung adem wilayahnya dan layak ya. Suatu saat kalau ini dikenakan tiket masuk pun tidak mahal ya Pak, hanya Rp5.000 saja ya. Dan kita bisa menikmati seluruh alam yang ada di sini ya Pak, tanpa ada batasan waktu ya Pak. Kita mau 1 jam, 2 jam, 3 jam bebas aja gitu ya. Bebas aja. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan betul-betul barokah ya. Ya amin. Bisa memberikan hal yang positif buat masyarakat di sini. Iya, terima kasih Pak. Iya. Nah, itu dia tadi semua tentang Curug Luhur. Yuk coba ke tempat wisata ini, dijamin mantep deh. Berhubung tempat ini belum viral, jadi di area tempat wisata ini tidak akan banyak orang. Cocok banget buat kalian-kalian yang emang benar-benar pengen menjernihkan pikiran. So, segitu aja videonya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. See you next trip. Bye.